Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Romadini dari kelas 12 KA2. Di sini saya akan membacakan dasar teori dari uji protein secara kuantitatif dengan metode kerja. Dasar teori protein lasal kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama, adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kadar protein yang ditentukan berdasarkan cara kerja disebut kadar protein kasar atau disebut juga crude protein. Karena ketika senyawa N bukan protein, misalnya urea, asam, Nutella, amonia, nitrit, asam amino, amida, purin, dan pirimidin. Protein akan mengalami kekeruhan terbesar pada saat mencapai pH osteoelektris, yaitu pH di mana protein memiliki muatan positif dan negatif yang sama. Pada saat inilah protein berubah wujud menjadi padatan dan kehilangan daya kekeruhannya. Metode kerja. Analisis protein dalam bahasa pangan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kadar protein akan ditentukan berdasarkan cara kerja disebut sebagai kadar protein kasar atau disebut juga crude protein. Karena terikat senyawa N bukan protein. Prinsip kerja dari metode kerja adalah protein dan komponen organik dalam didestruksi dengan menggunakan asam sulfat dan katalis. Hasil didestruksi dinetralkan dengan menggunakan larutan alkali dan melakukan destilasi. Destilasi ditampung dalam larutan asam amino sulfat. Metode kerja merupakan metode yang sederhana untuk menetapkan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Sampel didestruksi dengan asam sulfat dan dikatalis dengan kataluator yang sesuai dengan menghasilkan amonia sulfat. Cara kerja digunakan untuk menganalisis kadar protein, kadar kasar, dan dalam bahasa makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masda Ayu Indrawati, nomor absen 17 dari 12 KA2. Di sini saya di bagian praktikum. Yang pertama kita akan memencet tombol angka 0. Kemudian kita timbang botol yang sudah berisi air. Misalnya 369 gram. Kemudian kita taruh di gelas ukur. Setelah kita tuang tadi, kemudian ini kita botol kosong tadi kita timbang. Beratnya 26 gram. Selesai, kita analogikan. Untuk kita timbang pengganti pignometer, yaitu ada pada obat ya. Sudah bersih, kita timbang. Beratnya 11 gram. Kita timbang lagi. Beratnya 10 gram. Kemudian kita isi dengan air. Dan kita tutup, pastikan bersih ya.
Kemudian kita timbang, beratnya 23 gram. Dan kita angkat lagi, kita tanamkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Herningtyas dari kelas 12 KA2. Di sini saya akan membacakan analisa data. Dari praktikum yang sudah dilaksanakan oleh teman saya, di sini saya akan membacakan analisa data atau perhitungan yang saya hitung, yaitu massa jenis dari botol tersendiri yaitu 369 gram dikurangi 26 gram sama dengan 343 gram. Massa jenis Pigno atau botol pengganti Pigno yaitu 23 gram dikurangi 10 gram menjadi 13 gram. Untuk massa airnya yaitu 343 gram tadi dibagi dengan 350 ml menjadi 0,98 gram. Volume analisa yaitu massa air dibagi massa jenis air, yaitu massa air tadi yaitu 0,98 dibagi 343 gram menjadi 350 ml. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biana Mesyani Darani dari kelas 12 K2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari praktikum. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah dari hasil praktikum dan hasil perhitungan secara teori didapatkan volume analisa yang sama, yakni 350 pada ukuran botol yang sebenarnya dan pada gelas ukur juga sesuai dengan perhitungan analisa data, yaitu 350. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.